Sesuai janjinya Bintang hari ini menjemput Kevin di sekolahnya. Ketika Bintang turun dari mobil ia begitu kaget ketika melihat Kevin yang menangis bersama wanita. Loh kok Kevin menangis? Bintang dengan cepat berjalan ke arah Kevin. Akun ini ibumu, ibu kandung kamu, bentak Melin yang sedang memaksa Kevin untuk ikut dengannya. Melin, teriak Bintang. Bunda Kevin langsung berlari ke arah Bintang dan memeluk Bintang. Apa urusanmu? Dia anakku, jangan ikut campur, bentak Melin kepada Bintang. Plak, kau tunjuk Melin ke arah Bintang. Bintang menamparkan Melin dengan keras, saya tidak akan menamparkan Anda jika Anda tidak memaksa anak saya. Jika memang Anda seorang ibu, seharusnya Anda tahu bagaimana memperlakukan seorang anak kecil, ucap Bintang tegas. Terserah gue, dia kan anak gue, Melin tidak ingin kalah. Ngomong sama Anda sama saja ngomong sama tembok, ucap Bintang kesal, jangan pernah temui anak saya lagi. Bintang langsung membawa Kevin ke dalam mobil. Awas saja aku tidak terima diginikan, teriak Melin seperti orang gila. Di dalam mobil Kevin masih menangis, maafkan Bunda ya, gara-gara Bunda telat jemput, ucap Bintang sambil memeluk Kevin. Bunda, apa benar wanita itu ibunya kakak? Hiks, Kevin menatap wajah Bintang. Bintang bingung harus menjawab apa, karena di usia Kevin sekarang belum waktunya ia mengetahui kebenarannya. Bintang tidak ingin membuat Kevin banyak berpikir, sayang kamu anak Bunda, walaupun kakak tidak dilahirkan di rahim Bunda tapi kakak tetap anak Bunda, ucap Bintang mengelus Kevin. Kevin memeluk Bintang dengan erat, iya Bunda. Asteris, sepertinya aku harus bicara dengan Devan soal ini, asteris batin Bintang. Pak, kita ke kantor suami saya ya, pinta Bintang kepada supir. Baik non, jawab supir. Bintang sebelum sampai di kantor sang suami ia mampir dulu di rumah nasi Padang biar sekalian makan siang. Bintang menggendong Kevin, Kevin tertidur mungkin ia capek menangis tadi. Sesampainya di lobi kantor Bintang bertemu dengan David, Bintang ngapain di sini? Tanya David, sini biar aku yang gendong Kevin, pinta David. Bintang membiarkan David untuk menggendong Kevin. Aku kesini ingin bicara penting kepada suamiku, jawab Bintang mengekor di belakang David. Sepertinya ada hal serius sampai kamu menemui suamimu di kantor. Iya, ini tentang Melin, jawab jujur Bintang. David menggelengkan kepalanya, yang sabar ya, ucap David. Mereka pun sampai di depan ruangan Devan, Merek pun masuk ke dalam ruangan Devan. Devan yang melihat istrinya dan David yang sedang menggendong Kevin merasa heran, loh Hani tumben kesini. Tanya Devan, taruh saja Kevin di ruang pribadi aku, pinta Devan kepada David. Bintang duduk di sofa dengan diikuti Devan, ada apa Hani? Tanya Devan yang melihat wajah sang istri yang sedang kesal. David ikut duduk di sofa setelah menidurkan Kevin di ruang pribadi Devan, tadi pas aku jemput Kevin ke sekolah aku melihat Kevin sedang menangis. Loh kok bisa? Tanya Devan dan David. Melin memaksa Kevin untuk ikut dengannya, ucap Bintang. Devan mengepalkan tangannya, kenapa dia tidak ada kapok garis bawah kapoknya, ucap Devan, padahal kemarin aku sudah memberikan sejumlah uang, agar ia tidak mengganggu keluarga kita lagi, ucap geram Devan. Lo kasih dia uang? Tanya David. Iya. Kenapa kamu tidak cerita padaku? Tanya Bintang. Kemarin kamu habis lahiran Hani, aku tidak ingin membebanimu dengan urusan wanita itu, ucap jujur Devan sambil menatap sang istri, kamu harus tegas dengan wanita itu, kalau tidak dia tidak akan ada pausnya mengganggu kalian, nasihat David. Iya, gue akan tegas sama dia, apalagi sudah membuat anak gue menangis kayak gitu, balas Devan. Iya sayang, bukannya aku tidak ingin Kevin tahu siapa ibunya, tapi Kevin belum waktunya tahu masalah ini, Kevin masih terlalu kecil, ucap Bintang sendu. Ian Hani, Hiks, Bunda, Kevin keluar dari kamar pribadi Devan sambil menangis. Bintang langsung menghampiri Kevin, iya sayang Bunda di sini, Bintang langsung menggendong Kevin. Bunda jangan tinggalin kakak, ucap Kevin yang masih menangis. Bunda tidak akan meninggalkan kakak, Bunda kan sayang sama kakak, ucap Bintang mengelus punggung Kevin. Devan sangat khawatir dengan keadaan Kevin, tidak biasanya Kevin akan menangis terlihat murung seperti itu, aku harus segera memberskan wanita itu asteris batin Devan sambil melirik David. David seolah tahu apa isi pikiran Devan, ia langsung menganggukkan kepalanya, aku pamit dulu ya, ucap David. Ian kak, jawab Bintang yang masih menggendong Kevin di pangkuannya.
Setelah kepergian David, Bintang juga berniat untuk pamit pulang namun ditahan oleh Devan. Tunggu sebentar, aku beresin ini dulu, setelah ini kita pulang bersama, ucap Devan dan dibalas anggukan oleh Bintang. Devan menggandeng pinggang Bintang, sedangkan Bintang menuntun Kevin. Mereka berjalan ke arah lobi kantor karena supir sudah menunggu di depan kantor. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Setelah 20 menit akhirnya mereka sampai di rumah. Mereka masuk ke dalam rumah. Bintang melihat Keisa yang sedang berbaring di karpet bulu dengan ditemani Bibi yang tertidur di samping Keisa. Halo sayang, maafkan Bunda ya karena lama, ucap Bintang pelan karena takut Bibi bangun. Adek Keisa, ucap Kevin yang baru masuk dengan sang ayah. Kakak, pelankan suaranya, Bibi sedang tidur, ucap Bintang sambil memberi kode kepada Kevin. Non, maaf Bibi tertidur, ucap Bibi kebangun. Hehe, maafkan aku ya Bi, terlalu lama perginya, ucap Bintang sambil menggendong Keisa. Tidak apa, garis bawah apa konon, Bibi senang bisa jaga non kecil, ucap Bibi tulus. Bibi lanjutkan lagi tidurnya di kamar, biar Keisa sama saya, ucap Devan. Tidak tuan, Bibi mau langsung masak saja, pamit Bibi, ia langsung pergi. Ayo kita ke kamar, ajak Bintang sambil menggendong Keisa sedangkan Kevin digendong oleh Devan. Di lain tempat David sedang menyelesaikan tugasnya untuk menyingkirkan Melin. David jadi ikut geram dengan ulah wanita ini, yang terus mengganggu kehidupan sahabatnya. Selama ini David sudah mencoba untuk sabar dan tidak melakukan kekerasan kepada Melin, apalagi David sempat digoda oleh wanita itu. Tambah jijik David melihatnya. Andaikan kamu tidak mengganggu keluarga Devan, mungkin saat ini kau masih hidup dengan tenang. David menyuruh anak buahnya untuk menguburkan jasad Melin yang sudah disiksa dan dipakai oleh anak buah David. Apa kalian sudah beres? Tanya David kepada anak buahnya. Sudah bos, kami sudah menguburnya, jawab anak buah Kevin. Bagus, sekarang pergilah, pinta David. Lalu ia pun pergi menaiki mobilnya. Ia langsung pulang ke rumahnya. David langsung disambut oleh sang istri yang sudah menunggunya di depan pintu. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Della sambil mengalungkan tangannya di leher David. Iya Syang, kenapa kelihatannya kamu sedang senang? Tanya David. Coba tebak, tanya Della. David mengerutkan kedua alisnya. Apa ya, ucap David seolah sedang berpikir. Della menarik tangan David lalu menaruhnya di perut rata Della. Di sini ada anak kita, bisik Della di telinga David. David langsung menatap sang istri, benarkah? Tanya David. Della menganggukkan kepalanya, setelah ia memikirkan matang garis bawah matang tentang anak. Beberapa minggu ke belakang Della langsung mencopot alat pencegah kehamilannya tanpa sepengetahuan sang suami. Hari ini hari Minggu, Devan sedang menemani Kevin bermain kelinci di halaman belakang yang baru mereka beli di pasar Minggu. Kakak harus bisa menjaga kelincinya ya, jangan sampai kakak lupa buat ngasih makan, ucap Devan. Tadi pagi Kevin diajak ke pasar Minggu oleh ayah dan bundanya untuk jalan garis bawah jalan, tapi ketika Kevin melihat ada yang jual kelinci, Kevin langsung merengek ingin membeli sepasang kelinci. Dengan sudah payah Bintang merayu Devan, karena Devan tidak mengizinkan Kevin memelihara kelinci, tapi akhirnya Devan luluh juga dengan rayuan maut Bintang. Baik ayah, jawab Kevin sambil memberi makan kelincinya. Devan sengaja menyuruh Kevin untuk tidak lupa buat memberi makan. Bukan tanpa alasan Devan bilang seperti itu karena Devan ingin anaknya belajar bertanggung jawab. Wah, ayah sama kakak asik sekali, ucap Bintang berjalan ke arah Devan dan Kevin sambil menggendong Keisa. Iya dong bun, lihat kelincinya lucu kan, tunjuk Kevin kepada bundanya. Iya sayang, kelincinya lucu. Sini bun, aku yang gendong Keisa. Devan mengambil Keisa dari gendongan sang istri. Keisa sangat senang ketika digendong oleh sang ayah. Anak ayah senang sekali. Keisa tersenyum melihat wajah sang ayah. Ayah ajak adik Keisanya ke sini, pinta Kevin. Ia ingin menunjukkan kelincinya kepada Keisa. Devan mendekatkan Keisa kepada kakaknya. Kevin terus saja mengajak Keisa bermain walaupun Keisa masih kecil dan belum mengerti dengan tingkah kakaknya. Bintang sangat senang karena Kevin sangat mencintai sang adik walaupun mereka bukan saudara kandung tapi mereka seperti adik kakak yang sesungguhnya. Nih lihat apa yang bunda bawakan. Bintang membawa nampan yang berisi 1 piring kue ringan yang ia bikin tadi bersama bibi dan juga 3 gelas jus. Kevin langsung menghampiri sang bunda. Kakak mau bun, ucap Kevin sambil mengambil kue ringan itu namun Bintang melarangnya.
Cuci tangan dulu kakak, tadi kan abis main sama kelincinya, ucap Bintang halus. Kevin tersenyum sambil memperlihatkan giginya, maaf bunda kakak lupa, Kevin langsung mencuci tangan, setelah selesai ia pun langsung mendekati bundanya lagi di kursi taman. Kue buatan bunda memang paling top, puji Kevin sambil memakan kuenya. Ayah juga mau, Devan tidak ingin kalah dengan sang anak, ia ikut memakan kue ringan itu sambil menggendong Keisa. Kesia memperhatikan ayahnya yang sedang makan kue. Keisa menangis, seolah ia juga ingin makan kue buatan bundanya. Loh kok anak ayah nangis? Tanya Devan kaget. Mungkin Keisa mau kue ya sayang, ucap Bintang sambil menghapus air mata Keisa seolah mengerti apa yang diinginkan oleh Keisa. Oh jadi anak ayah ingin kue ya, ucap Devan tersenyum. Ade jangan nangis, nanti kalau Ade sudah besar, Ade boleh makan kue buatan bunda, ucap Kevin sambil mengelus rambut Keisa. Devan sama Bintang mereka saling pandang melihat sikap Kevin yang sayang pada adiknya, nanti kalau sudah besar Ade boleh makan kue jatah kakak gak apa garis bawah apa gak makan kue asalkan Ade kenyang dengan kue buatan bunda. Keisa berhenti menangis ia melihat kakaknya dan tersenyum, iya kakak nanti Ade juga akan berbagi kue bersama kakak, ucap Bintang dengan nada anak kecil. Anak ayah sudah besar ya, ucap dengan sambil mengelus rambut Kevin. Ian dong kan biar bisa jagain Ade, jawab Kevin tersenyum dengan mulut penuh dengan kue. Kuenya dihabisi dulu kak, baru ngomong, nasihat Bintang.